Hai semua, pengelasan bawah air atau underwater welding merupakan salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Meskipun berbahaya, banyak orang yang menekuni bidang ini karena penghasilan yang didapatkan ini sangat fantastis. Tapi meski gaji yang didapat ini sangatlah besar, namun hal itu sepadan dengan segala resiko yang diterima oleh para pengelas bawah air ini. Berikut ini adalah pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Pengelasan bawah air atau underwater welding merupakan salah satu pekerjaan yang paling penting yang ada di dunia. Underwater welding ini sangat diperlukan dalam bidang pertambangan minyak lepas pantai, pemasangan pipa bawah air, konstruksi bendungan, hingga perbaikan kapal. Untuk metode underwater welding ini dibagi menjadi dua, yaitu pengelasan basah dan pengelasan kering. Pada pengelasan basah, proses pengelasan ini berlangsung dalam keadaan elektroda maupun benda berhubungan langsung dengan air. Elektroda yang dipakai dalam pengelasan bawah air ini juga berbeda dengan pengelasan di darat. Sedangkan untuk kedalaman maksimal pengelasan ini adalah 100 meter, dan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, biasanya welder hanya melakukan pengelasan ini maksimal 30 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan untuk pengelasan kering, metode pengelasan ini tidak berbeda dengan pengelasan pada udara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan peralatan bertekanan tinggi yang biasa disebut dengan dry hyperbaric weld chamber, di mana alat ini didesain kedap air seperti desain kapal selam. Pada prosesnya, para penyelam akan masuk ke dalam chamber. Lalu setelah itu melakukan pengelasan, seperti melakukan pengelasan di darat. Untuk aplikasi pengelasan kering ini, bisa sampai kedalaman hingga 150 meter di bawah permukaan. Selain mengelas, para welder ini juga terkadang melakukan pekerjaan lain, seperti pemasangan pipa atau pemotongan. Untuk pemotongan bawah air bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya yaitu menggunakan cutting torch. Cara kerja dari cutting torch ini cukup sederhana. Pada cutting torch ini dimasukkan underwater bonding rod atau batang pemotong yang terbuat dari magnesium tungsten, dan cutting torch ini terhubung dengan tangki oksigen murni. Kemudian listrik dialirkan dari welding mesin menuju cutting torch. Setelah itu cutting torch ini akan menyemprotkan oksigen murni dengan tekanan tinggi. Saat burning rod ini menyentuh logam, maka akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan panas dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga logam akan dapat terpotong. Pada proses pemotongan bawah air, burning rod akan terkonsumsi terus-menerus sampai habis, dan ketika habis, para penyelam akan menggantinya dengan burning rod yang baru, dan proses ini dilakukan secara berulang terus-menerus. Lalu mengapa pekerjaan ini disebut sebagai pekerjaan yang paling berbahaya? Dibanding pekerjaan sejenisnya, para pekerja bawah air ini memiliki resiko lebih banyak, bahkan dapat berakibat kematian jika tidak hati-hati dalam bekerja. Hal ini dikarenakan para pekerja bawah air ini harus menyelam di bawah air hingga kedalaman lebih dari 50 meter melakukan pengelasan. Resiko-resiko yang biasa dihadapi oleh para pekerja bawah air ini diantaranya adalah penyakit dekompresi dan hipotermia. Setelah pekerjaan bawah air selesai, barulah mereka kembali ke permukaan. Dan untuk kembali ke permukaan ini, mereka tidak boleh langsung naik ke permukaan, tetapi harus menyesuaikan tekanan secara bertahap, tergantung dari kedalaman dan waktu penyelaman. Hal ini dikarenakan, ketika penyelam masuk ke dalam air dalam waktu lama dan semakin dalam kedalaman air, maka tubuh penyelam ini akan menerima tekanan yang semakin besar. Dengan bernafas dalam tekanan tinggi ini, dapat menyebabkan lebih banyak gas, terutama gas nitrogen yang diserap dalam jaringan tubuh. Dan jika penyelam naik ke permukaan terlalu cepat, maka ada kemungkinan nitrogen dalam tubuh ini akan keluar dan membentuk gelembung yang lebih besar yang dapat menyumbat sistem jaringan tubuh. Dan hal tersebut dikenal juga sebagai penyakit dekompresi, serta resikonya ini bisa sangat fatal. Oleh karena itulah, biasanya setelah welder bawah air ini selesai bekerja, mereka akan kembali ke atas dan ditempatkan ke suatu ruangan yang bernama hyperbaric chamber. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek dekompresi akibat tekanan air. Hyperbaric chamber ini merupakan salah satu metode pengobatan
yang dilakukan dengan penggunaan 100% oksigen pada tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Pada terapi hyperbaric chamber ini, penyelam akan bernafas dengan 100% oksigen dalam ruangan dengan tekanan atmosfer yang meningkat. Peningkatan tekanan udara di dalam ruangan hiperbarik ini menyebabkan paru-paru penyelam akan menyerap oksigen lebih banyak dari biasanya, sehingga dapat membantu proses penyembuhan berbagai penyakit, terutama penyakit dekompresi. Kemudian terkadang dalam suatu proyek pekerjaan bawah air, para penyelam diharuskan bekerja lebih dari 1 hari, bahkan 1 bulan di kedalaman lebih dari 50 meter. Jika setiap hari para penyelam ini naik ke permukaan, maka akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses dekompresi, dan hal tersebut sangatlah tidak efektif. Oleh karena itulah diciptakan saturation system, di mana para penyelam ini akan masuk ke dalam ruangan bertekanan, dan tekanan dalam ruangan ini sama dengan tekanan di kedalaman air yang hendak dituju. Dalam chamber ini, para penyelam akan bernafas dengan campuran helium dan oksigen, atau dikenal juga dengan heliox. Jika mereka akan bekerja, maka mereka ini akan menuju ke dalam diving bell yang terhubung dengan saturation system tersebut. Setelah itu, mereka akan diturunkan ke dalam laut secara langsung, menuju ke tempat mereka akan melakukan pekerjaan bawah air. Biasanya mereka yang bekerja di kedalaman yang sangat dalam ini, waktu kerjanya ini hanya sebentar. Setelah bekerja, barulah mereka ini menuju ke diving bell lagi untuk naik ke atas ke saturation system. Selama pekerjaan ini belum selesai, mereka tidak boleh keluar dari saturation system. Mereka akan tidur, makan, dan sebagainya di dalam saturation system ini. Jadi meskipun mereka ini tidak sedang menyelam, tapi tekanan udara di dalam ruangan ini sama dengan tekanan yang ada di bawah air. Dan hal ini bisa disebut juga dengan penyelaman kering. Setelah pekerjaan bawah air ini benar-benar selesai semua, barulah mereka melakukan dekompresi untuk persiapan keluar dari saturation system. Setiap kedalaman 30 meter, para penyelam akan melakukan dekompresi selama 1 hari, dan jika kedalaman 90 meter, maka penyelam akan melakukan dekompresi selama 4 hari.